Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Mineralogi Teknik Geologi Universitas Diponegoro tahun 2022. Di sini kami akan membuat video yang menjelaskan tentang praktikum kristalografi 1, kristalografi 2, dan sifat fisik mineral. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang meliputi nama dan 3 digit NIM terakhir. Saya Putra Alfiwiri, 3 digit NIM terakhir 136. Saya Bagus Dipersetya dengan NIM terakhir 050. Saya Dea Amelia Adila dengan NIM terakhir 0003. Saya Clara Bella Tiara Fortuna dengan NIM terakhir 004. Saya Kenastiti Mahanani dengan NIM terakhir 049. Saya Alif Asarabdillah dengan NIM 032. Saya Nisrina Arij, NIM 028. Saya Mega Wirianti dengan NIM 024. Saya Raka Putra Mardika dengan NIM 004. Saya Muhammad Siddiq dengan NIM terakhir 061. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan dalam acara kristalografi pertama. Dalam acara kristalografi pertama dijelaskan tentang pengertian kristalografi, struktur kristal, dan unsur-unsur kristal. Untuk yang pertama adalah pengertian kristalografi. Kristalografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan karakteristik material kristalin. Selanjutnya adalah struktur kristal. Dalam struktur kristal terdapat beberapa istilah, yaitu morfologi kristal, titik kisi atau lattice point, sel unit, kisi Bravais, dan indeks Miller. Untuk materi yang ketiga adalah unsur-unsur kristal. Unsur-unsur kristal terdiri dari simetri pada titik atau pusat simetri, simetri pada garis atau sumbu simetri pada bidang atau bidang simetri, dan terakhir adalah simetri gabungan. Jadi secara umum pada kristalografi 2 ini mengulas kembali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kristal ini memiliki parameter-parameter seperti sumbu, sudut antar muka, kemudian unsur simetri juga. Nah, di mana pada unsur-unsur ini dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan mineral ke 7 sistem kristal dan diklasifikasikan kembali ke 32 kelas kristal. Nah, jadi yang pertama ada sistem kristal heksagonal. Ini memiliki 4 sumbu, yang mana 3 diantaranya sama panjang dan membentuk sudut 120 derajat, dan satu sumbu lainnya bisa lebih panjang atau pendek dan membentuk sudut tegak lurus. Kemudian kristal isometrik. Kristal isometrik ini memiliki 3 sumbu yang saling sama panjang dan saling tegak lurus. Kemudian tetragonal. Tetragonal ini memiliki 3 sumbu, yang mana 2 diantaranya sama panjang dan satu lainnya lebih panjang atau lebih pendek, dan ketiganya saling tegak lurus. Kemudian ortorombik. Ortorombik ini memiliki 3 sumbu, yang ketiganya saling tidak sama panjang namun saling tegak lurus. Kemudian trigonal. Trigonal ini terdiri dari 4 sumbu, tetapi yang membedakan dengan heksagonal adalah tidak memiliki simetri putar lipat 6. Kemudian untuk triklin, sistem kristal triklin ini memiliki 3 sumbu yang saling tidak sama panjang namun juga tidak saling tegak lurus. Selanjutnya yang terakhir adalah monoklin. Untuk monoklin ini memiliki 3 sumbu yang saling tidak sama panjang, namun 2 diantaranya tegak lurus dan satunya tidak tegak lurus dengan sumbu yang lainnya. Nah, selanjutnya ada penotasian atau penulisan kelas kristal. Jadi didasarkan pada parameter unsur simetri kristal. Untuk monoklin, triklin, dan trigonal ini didasarkan penulisan Hermann Mauguinnya, digit ke 1, 2, dan 3 didasarkan kepada berapa sumbu simetri yang dimilikinya, apakah dia memiliki pusat simetri atau tidak. Kemudian untuk isometrik ini digit 1, 2, dan 3-nya didasarkan digit pertama itu kepada sumbu ABC-nya, digit kedua kepada diagonal ruangnya, dan digit ketiga diagonal bidangnya. Selanjutnya untuk ortorombik dan tetragonal, ini penulisan simbol Hermann Mauguin digit 1, 2, dan 3-nya yaitu berurutan untuk sumbu A, B, dan C. Selanjutnya untuk heksagonal, kristal heksagonal ini penulisan Hermann Mauguinnya digit 1 itu untuk sumbu C, digit kedua ini untuk sumbu A-nya, ketiga sumbu A, dan digit ketiga adalah sumbu semu di antara sumbu horizontalnya. Dalam ilmu mineralogi, mineral merupakan zat padat anorganik yang terbentuk secara alami, tersusun dari komposisi kimia tertentu dan memiliki sifat fisik tertentu. Mineral terbentuk karena adanya proses kristalisasi zat dari fase cair atau gas menjadi fase padat. Kemudian tingkat pembentukan mineral dibagi menjadi beberapa tahap pertumbuhannya, yaitu amorf, kriptokristalin, dan kristalin. Berdasarkan komposisi kimianya, mineral diklasifikasikan menjadi 8 jenis, yaitu mineral silikat, mineral oksida, mineral karbonat, mineral sulfida, mineral sulfat, mineral fosfat, mineral halida, dan native element. Kemudian untuk mengetahui mineral yang sangat banyak ini dapat kita identifikasikan dengan sifat fisik yang dimilikinya secara uji sederhana di laboratorium dan pengamatan mikroskopis. Berikut sifat fisik mineral yang dapat kita identifikasi dari kilap, warna, ketungsen cahaya, kekerasan, cerat, belahan, pecahan, bentuk dan perawakan, berat jenis, sifat dalam, dan sifat khusus yang dimilikinya. Untuk selanjutnya saya akan membahas sistem kristal heksagonal. Sistem kristal heksagonal memiliki 3 sumbu yang saling tidak sama panjang dan saling tegak lurus. Salah satu model kelas kristal heksagonal yang kami buat adalah piramidal.
piramidal sendiri tidak memiliki simetri lipat 2, 3, dan 4, dan hanya memiliki satu set simetri lipat 6. Piramidal juga memiliki pusat simetri, dinotasikan dengan Hermann Mauguin 6. Contoh dari mineral dengan kelas kristal heksagonal piramidal yaitu adalah kuarsa. Kuarsa memiliki warna putih, ungu, kehijauan hingga tak berwarna. Dengan memiliki kilap logam, sifat transparan, belahan sempurna, pecahan konkoidal, perawakan prismatik, cerat putih, kekerasan 7 skala Mohs dengan sifat khusus dia magnetik, serta memiliki tenacity atau sifat dalam yaitu rapuh. Selanjutnya adalah sistem kristal triklin. Jadi sistem kristal triklin ini memiliki 3 sumbu yang tidak sama panjang dan tidak tegak lurus antara sumbu satu dengan sumbu yang lainnya. Salah satu model kelas kristal triklin yang kami buat yaitu pedial. Jadi pedial ini memiliki sumbu simetri lipat 2, 3, 4 maupun 6. Dinotasikan dengan simbol Hermann Mauguinnya 1 karena memiliki sumbu rotasinya itu 1. Contoh dari mineral triklin pedial ini yaitu kaolinite. Jadi kaolinite ini memiliki warna putih kekreman, terus kilap mutiara, kekerasannya 2-2,5 skala Mohs, transparansinya opak, bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Lalu belahannya sempurna serta ceratnya putih. Sistem kristal monoklin. Nah, dalam sistem monoklin ini yaitu memiliki 3 sumbu yang tidak sama panjang. Mereka itu berbeda-beda, tetapi 2 sumbu itu saling tegak lurus, yang satunya tidak. Nah, bisa juga dinotasikan dengan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan alfa sama dengan gamma yaitu 90 derajat, tapi beta tidak sama dengan 90 derajat. Nah, di sini itu ada maket contoh dari sistem kristal monoklin yaitu monoklin sphenoidal. Di sistem ini dia itu memiliki satu set sumbu putar lipat 2, tapi dia tidak memiliki sumbu putar lipat 3, 4, dan 6. Dia juga tidak memiliki bidang simetri dan juga titik pusat simetri. Selain itu, sistem kristal ini bisa dijabarkan dengan simbol Hermann Mauguin yaitu 2. Contoh mineral dari sistem kristal monoklin sphenoidal adalah kalsioferit. Nah, mineral ini itu berwarna kuning kehijauan dengan cerat berwarna kuning. Nah, dia itu juga mempunyai kilap mutiara dengan dia itu transparan hingga opak, memiliki kekerasan 2,5 skala Mohs, dan juga memiliki belahan sempurna dengan sifat brittle. Selanjutnya yaitu ortorombik. Ortorombik memiliki 3 sumbu yang tidak sama panjang dan ketiga sumbunya saling tegak lurus satu sama lain. Contoh kelas sistem ortorombik yaitu ini ortorombik disphenoidal. Ortorombik disphenoidal memiliki 3 set simetri putar lipat 2 dan tidak memiliki bidang simetri dan pusat simetri. Penulisan simbol Hermann Mauguin-nya yaitu 222. Contoh mineralnya yaitu austenite. Austenite memiliki warna colorless hingga kekuningan atau kehijau-hijauan. Memiliki kekerasan 4-4,5 skala Mohs, memiliki belahan baik dan serat putih, serta memiliki sifat dalam brittle. Selanjutnya tetragonal piramidal. Sistem tetragonal ini memiliki 2 sumbu sama panjang dengan satu sumbu lain lebih panjang atau lebih pendek. Ketiga sumbu kristal ini saling tegak lurus dengan A sama dengan B, tidak sama dengan C, alfa sama dengan beta, sama dengan gamma, sama dengan 90 derajat. Contoh kelas kristal ini yaitu tetragonal piramidal. Kelas kristal ini hanya memiliki satu simetri putar lipat 4 dan tidak memiliki simetri putar lipat 2, lipat 3, dan lipat 6. Tidak memiliki pusat dan bidang simetri, dinotasikan dengan simbol Hermann Mauguin 4. Contoh mineral dengan kelas kristal ini yaitu tinoid. Memiliki warna putih, kuning hingga kehijau-hijauan, cerat putih, kilap kaca dengan kekerasan 3,5 skala Mohs, bersifat translucent dengan pecahan uneven. Sistem kristal isometrik hektohedral. Sistem kristal isometrik hektohedral memiliki 3 sumbu yang saling sama panjang dan saling tegak lurus. Sistem simetri hektohedral salah satunya yang kami buat adalah sistem isometrik yang salah satu yang kami buat adalah hektohedral. Hektohedral memiliki 6 set simetri putar lipat 2, 4 set simetri putar lipat 4, dan memiliki 9 set bidang simetri. Isometrik hektohedral memiliki pusat simetri, dinotasikan dengan simbol Hermann Mauguin 4/m, 3 bar, dan 2/m. Contoh dari mineral kelas kristal isometrik hektohedral yaitu emas. Memiliki sifat opak, belahan tidak sempurna, pecahannya Heckley, dan memiliki skala Mohs 2,5 sampai 3. Memiliki sifat khusus, dia magnetik dan merupakan konduktor yang baik. Sistem kristal trigonal seringkali dimasukkan dalam sistem kristal heksagonal karena memiliki 4 sumbu vektor. Perbedaan antara sistem kristal heksagonal dan sistem kristal trigonal adalah bahwa sistem trigonal tidak memiliki sumbu lipat 6, tetapi hanya memiliki sumbu lipat 3. Salah satu model kelas kristal yang kami buat adalah kelas kristal rombohedral. Trigonal rombohedral hanya memiliki satu set simetri putar, yaitu simetri putar lipat 3. Memiliki pusat simetri dan tidak memiliki bidang simetri. Dinotasikan dengan simbol Hermann Mauguin 3. Contoh mineral trigonal adalah kalsit. Kalsit biasanya memiliki warna putih, cerat warna putih dengan
kekerasan 3 skala Mohs, belahan sempurna, serta transparasi tembus cahaya sampai agak tembus cahaya. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang kristalografi 1, 2, dan sifat fisik mineral. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.